Baik jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya. Membahas 319 nama yang diberikan oleh Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam mengkaji nama lepas kepada nama, kita mengenal siapa Dia. Tuhan yang kita sembah, yang kita jadikan segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-41 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan firman hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan beberapa minggu kita akan ada pada pasal 9 yang sama ini, hanya ayatnya saja yang berbeda karena dalam ayat 5 kita temukan di sana kembali 4 nama lain yang diberikan oleh Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi hari ini kita akan lihat saja kebenaran pada ayat 1. Namun kita baca seluruh ayatnya dulu, ayat 1 sampai 6. Dari Yesaya pasalnya yang ke-9. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu surah ayat yang genap dan ayat 6 nanti kita baca bersama-sama. Kalau sudah menjumpainya, dengan hormat saya jemput kita kembali bangkit berdiri. Dan dengan suara yang mantap kita bacakan bahagian firman Allah ini secara berbalas-balasan. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan demikianlah bunyi firman Allah. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama-sama besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Silahkan duduk. Jemaat kekasih, Tuhan memberkati kita. Ayatnya yang pertama dari bacaan Yesaya 9 ini akan saya baca ulang karena akan mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini, sekaligus memberikan pada Kristus Tuhan kita nama yang ke-41. Nama ke-41 diberikan Alkitab bagi Tuhan kita adalah ini. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Garis bawahi, melihat terang yang besar. Nama lain dari Kristus Tuhan kita adalah terang yang besar. Sekaligus memberikan padaku tema khotbah, Yesus terang yang besar. Kata terang dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, diartikan 3 pengertian. Yang pertama adalah terang yang besar berbicara soal Kristus sebagai pemberi kehidupan. Karena terang digambarkan dengan kehidupan, sebaliknya kegelapan atau kekelaman melambangkan kematian, kegagalan, kehancuran. Karena itu hal-hal yang menuntun manusia kepada kehancuran selalu digambarkan dengan sesuatu yang gelap. Andai kata masalah pergumulan kita banyak, sehingga kita sudah tidak tahu mau bikin apa lagi, bahasanya jadi begini. Awan gelap sedang melanda kehidupan. Jika bisnis kita ambruk, gagal, gulung tikar, maka kita selalu berkata begini, awan gelap sedang melanda bisnisku. Jika kita di ambang pintu perceraian, suami dan istri tidak cocok lagi, istri ancam cerai, suami juga berkata, kalau begitu lo pulang ke rumah bapak lo. Maka kita selalu berkata, awan gelap sedang melanda perkawinan orang itu. Berarti awan gelap lambang daripada kehancuran, lambang daripada kemalangan, lambang daripada kematian itu sendiri. Sebaliknya terang, gambaran dari hidup, gambaran dari gairah yang tinggi, gambaran daripada rezeki, rahmat, anugerah dan belas kasihan. Pendek cerita, terang lambang daripada kehidupan. Karena itu di sini dikatakan dalam ayat 1 tadi, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Berarti dalam kegelapan berbicara soal tidak ada harapan, putus asa, tidak ada kehidupan yang mewarnai mereka.
Lalu terang datang sebagai lambang daripada kehidupan. Terang datang sebagai lambang daripada pengharapan, daripada keputusasaan. Karena itu hari ini terang yang besar lambang daripada kehidupan. Jadi kalau Yesus digambarkan terang yang besar, berarti dialah pemberi kehidupan itu sendiri. Yohanes 1 ayat 3 dan 4 berkata begini, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu manusia. Hidup digambarkan dengan terang. Jadi kehidupan dalam kita itu gambaran dari terang datang dalam hidup kita sendiri. Karena itu terang di sini digambarkan dalam kehidupan. Jadi kalau Kristus disebut terang yang besar, berarti dialah pemberi hidup dan sekaligus pemberi makna untuk mempertahankannya. Syukur pada Tuhan bahwa kita mengiring Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu jika dia pemberi hidup, maka dia juga yang memberikan sarana bagi kita untuk menunjang hidup itu. Andai kata hidup itu diberikan saja dan kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk juga mensupply atau mengatur hidup itu secara langsung, maka betapa repotnya Tuhan. Tetapi apa yang dia jadikan, dia berikan sesuatu sarana untuk mempertahankan hidup itu sendiri. Dia ciptakan seekor kelinci yang lemah, supaya kelinci ini terpelihara daripada serangan binatang buas lainnya. Maka dia ciptakan gua-gua batu yang besar, supaya dikala ada bahaya ke sana dia berlari dan menyembunyikan dirinya. Dan terpelihara daripada cengkraman binatang buas lainnya. Kelinci tidak punya cakaran yang mematikan. Kelinci tidak punya bisa untuk mematikan seperti ada pada ular beludak. Tetapi Tuhan yang menjadikan, Tuhan juga yang mempertahankan kehidupan mereka. Karena itu hari ini, kalau memang Kristus itu Tuhan kita dan dia memberi kehidupan, kita tidak boleh lepaskan dia. Berarti kalau kita lepaskan dia sama dengan kita mendambakan kematian. Hanya dalam Tuhanlah ada kehidupan. Dan puji Tuhan untuk itu. Karena itu Mazmur 89 ayat yang ke-16, satu ayat juga yang luar biasa yang berkata begini. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Tuhan digambarkan sebagai pemberi cahaya. Yang di dalam cahaya itu manusia menemukan kehidupan. Wajah-Mu, cahaya wajah-Mu memberikan kehidupan. Berarti sungguh kehidupan itu hanya ada pada Tuhan. Jangan cari kehidupan kepada yang lain. Adalah sangat kurang bijaksana jika kita mencari kehidupan di luar Tuhan. Manusia mencarikannya ke gunung, ke lembah, kepada tangan manusia yang hari ini hidup dan besok nyawanya dicabut oleh Allah pemberi kehidupan itu. Tapi jika kita ingin hidup dan mendambakannya, Tuhanlah yang harus kita cari. Carilah Tuhan selagi dapat ditemui, kata Alkitab. Karena pada dialah ada kehidupan. Dan pada dia pula kita temukan sarana untuk menopang kehidupan itu. Jika ia memberi kehidupan, ia juga memberikan sarana untuk mempertahankannya. Nah, saya baca Alkitab, Tuhan memberikan 3 sarana yang semua orang memilikinya. Sarana yang pertama bernama percaya. Orang benar hidup karena percayanya. Kita tidak hidup sekedar karena kita pintar. Karena sepintar-pintarnya manusia, kepintarannya kadang-kala mentok. Dan dia tidak bisa berbuat banyak dengan kepintarannya. Sekuat-kuatnya manusia kadang-kala kekuatan kita mentok. Dan pada saat kita berkata, apa gunanya semua ini? Tetapi jika kita berharap kepada Tuhan, kekuatan kita mentok diperpanjang oleh kuasa Tuhan. Jika akal kita mentok, haleluya, kekuasaan Tuhan membantu akal kita untuk memperpanjang pengertian kita. Karena itu mujizat itu tidak lain perpaduan antara tangan kita yang pendek dengan tangan Tuhan yang panjang. Apakah mujizat itu menurut saudara? Menurutku mujizat ialah perpaduan antara kekurangan kita dengan kelebihan Allah. Mujizat adalah perpaduan antara ketidakberdayaan kita dengan kesanggupan dan kemampuan Allah. Karena itu kurang bijaksana jika kita tidak libatkan Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan mendambakan itu. Mazmur 117 ayat 1 dan ayat 2 berkata, adalah sia-sia semua tukang yang membangun rumah jika Allah tidak membangunnya. Adalah sia-sia semua pengawal berjaga-jaga akan sebuah kota jika Allah tidak menjadi pengawalnya. Lalu ayat 2 berkata, percuma kau bangun pagi-pagi dan tidur larut malam dengan memakan rezeki dengan susah payah, sementara Allah memberikan kepada yang dicintainya sementara mereka hidup, sementara mereka tidur. Jadi saudara bayangkan, sementara kita tidur pun tidak berbuat apa-apa, Allah menyediakan berkat bagi kita. Asal Tuhan menjadi andalan kita. Kita sedang hidup pada satu masa. Kita sedang hidup pada satu masa dan satu ketika di mana yang diharapkan banyak orang itu hilang dari tangan dan genggaman.
Lalu siapa gerangan menjadi andalan kita dalam hidup yang seperti sekarang ini, kalau bukan Tuhan itu sendiri? Kuhadirkan Dia padamu pada pagi hari ini, karena untuk Dialah kita datang kemari. Kita mencari Tuhan hari ini, kita tidak mencari apa-apa. Dan kalau kau cari Tuhan hari ini, Dia akan merelakan dirinya kita dijumpai dan ditemui. Dan haleluya. Karena itu percaya kita merupakan satu sarana untuk menopang dan menunjang kehidupan yang Allah beri. Kehidupan itu satu anugerah, dan anugerah ini harus dipertahankan. Dan syukur kalau Allah berikan sarana yang hanya dimiliki oleh orang tertentu, betapa malangnya nasib kita. Sebab kalau Allah tuntut yang lain sebagai sarana penunjang hidup, maka belum tentu orang lain memilikinya. Andai kata tunjangan sarana kehidupan itu adalah kepintaran, belum tentu semua orang pintar. Ada orang yang dapatkan kesempatan untuk belajar, tapi sepertinya IQ-nya mentok sehingga sukar untuk dia menangkap dan belajar sesuatu. Saya melihat orang-orang hebat yang tidak suka belajar. Seperti salah satunya adalah Onassis. Dia tidak suka belajar. Dia lebih condong duduk di taman dan bengang-bengong memikirkan sesuatu. Tapi ada orang yang gairah belajarnya tinggi, senang bersekolah, kutu buku, sebutkanlah begitu. Tapi ada orang yang bukan kutu buku, dia gak suka belajar, tapi dia orang berhasil. Dia orang-orang yang mantap dalam bidangnya. Jadi karena itu tidak berarti mari nyuk kita gak usah belajar, duduk bengang-bengong di taman. Enggak begitu maksud saya. Kita harus belajar. Kita harus berusaha semaksimal kemampuan kita. Dan di luar kemampuan kita, Allah akan ambil alih yang kita tidak bisa kerjakan. Tapi yang saya maksudkan ialah bahwa percaya itulah milik semua kita. Yang saya katakan, kalau Allah tuntut yang lain di luar percaya, maka belum tentu kita semua memilikinya. Tetapi percaya itu semua orang punya. Orang miskin bisa percaya, orang kaya bisa percaya. Anak kecil bisa percaya, orang besar bisa percaya. Bahkan percaya anak kecil lebih mantap dari orang percaya, dari orang besar. Anak kecil punya iman lebih mantap daripada orang besar. Coba dengarkan doa anak kecil, sederhana saja, tapi Tuhan mendengar doanya. Ada seorang bapak yang bersaksi kepada saya, Pak, kalau saya susah saya panggil anak saya dan berdoa bersama saya. Anaknya masih kecil, baru jalan 4 memasuk 5 tahun. Tapi dia berdoa dengan kusuknya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga kadangkala imannya anak kecil lebih besar, lebih hebat dari iman kita orang dewasa. Karena itu jika Tuhan tuntut yang lain, sarana yang lain untuk menunjang dan menopang kehidupan di luar percaya, belum tentu semua orang memilikinya. Tapi percaya itu punya semua kita. Orang pintar percaya, orang bodoh bisa. Orang yang miskin bisa, orang kaya bisa. Yang besar bisa, yang kecil bisa. Dalam negeri bisa dan luar negeri bisa. Semua kita punya percaya. Dan percaya itu salah satu sarana untuk menunjang hidup itu sendiri. Karena itu dikatakan bahwa orang benar hidup karena percayanya. Dengar saya baca Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Amos 5 ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan merupakan bahagian daripada percaya itu. Matius 6 ayat 33 ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta segala kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Berarti percaya kepada kesanggupan Allah merupakan modal pokok penunjang kehidupan itu. Sarana yang kedua yang Allah berikan pada kita adalah kerelaan untuk berjalan dalam kebenaran. Cari Tuhan saja belum cukup. Kerelaan untuk berjalan dalam kebenaran itu pun cara lain. Berapa banyak orang yang rajin mencari Tuhan. 2 pagi dia ada, 2 semalam suntuk dia ada. Ibadah tidak pernah absen. Boleh dikata dia ada di gereja senantiasa. Bagus nilai itu. Nilai tambah di mata Tuhan. Tapi cari Tuhan saja belum cukup. Harus ada kerelaan berjalan dalam kebenarannya. Karena itu dalam firman Tuhan Amos pasal 5 ayat 14. Dikatakan begini. Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Dengar kalimat pendahuluannya yang indah berbunyi begini. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat supaya kamu hidup. Supaya kita hidup, kita harus mencari yang baik dan menolak yang jahat. Berarti kerelaan untuk berjalan pada jalan Tuhan. Kerelaan untuk berjalan dalam kebenaran
Itulah cara di mana Allah melimpahkan berkat dan anugerahnya sebagai penunjang, penopang dari kehidupan itu sendiri. Berapa banyak orang yang susah, makan saja susah, minum saja susah. Selidik punya selidik, rupanya dia kurang mampu berjalan pada jalan Tuhan. Dia tidak mau rela berjalan pada jalan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan dengan tegas berkata, bukan lengan Tuhan singkat dan bukan telinganya berat, sehingga dia tidak bisa mendengarkan doamu. Tetapi dosamu lah yang menghambat dia. Dosamu lah yang mencemarkan Allah, yang mensamarkan pandangan Tuhan daripada hidupmu. Sepertinya Tuhan buta terhadap kita, tuli terhadap kita, lumpuh terhadap kita, hanya karena kejahatan mewarnai kehidupan kita. Karenanya sang nabi yang bernama Amos berkata, tolaklah yang jahat dan carilah yang baik jika kamu ingin hidup. Berarti kerelaan untuk berjalan pada jalan Tuhan merupakan sarana penunjang yang lain daripada kehidupan itu. Saya jamin lewat firman Tuhan hari ini, bahwa siapapun kita dan apapun latar belakang kehidupan kita, asal kita mau tinggalkan salah dan langkah kita yang jahat dan berpaling pada Tuhan, kehidupan menanti kita. Bukan sekedar kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan. Karena Yesus berkata pencuri itu datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku memberikan pada mereka kehidupan, hidup yang berkelimpahan. Bukan sekadar hidup, tapi hidup yang cukup bahkan limpah. Sehingga kita bisa menggenapkan firman Tuhan yang berkata begini, dikala aku lapar kamu memberi aku makan, dikala aku haus kamu memberi aku minum, dikala aku bertelanjang kamu memberikan aku baju. Berarti dengan lain bahasa kita mesti limpah supaya kita bisa memberkati orang lain. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita sendiri kurang? Bagaimana aku bisa memberikan jubah kepada orang lain kalau jubahku cuma satu? Aku perlu jubah lebih dari satu supaya aku bisa memberikan jubah kepada orang lain yang telanjang badannya. Karena itu saudaraku sekalian, kerelaan untuk berjalan dalam kebenaran itu sudah tidak bisa lagi tawar-tawar. Dia merupakan harga mati, patokan mati bagi kita. Tidak ada tawar-tawarnya. Kalau saudara ingin melihat tahun ini menjadi tahun kehidupan, tahun kelimpahan, tinggalkan dosa dan rela berjalan dalam kebenaran. Tinggalkan yang jahat, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, kata Tuhan. Berarti kehidupan ditunjang oleh unsur kedua, yang kuberi nama kerelaan untuk berjalan pada kebenaran. Hal yang ketiga, memanfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan sebagai sarana pada kita. Tangan ini sarana yang Allah beri. Kaki ini sarana yang Allah beri. Otak ini sarana yang Allah beri. Aku harus memanfaatkannya untuk mempertahankan hidup. Yesus berkata, tengoklah burung yang ada di udara. Dia tidak menanam dan tidak mencangkul. Betul, karena dia tidak punya tangan. Dia tidak punya tangan untuk mencangkul. Kalaupun dia punya tangan tapi tidak mampu untuk pegang pacul dan mencangkul. Tapi aku bisa. Karena itu tanganku harus kupakai untuk mencangkul. Menanam, tanam benih unggul, merawatnya sampai tumbuh dan berbuah, menuainya dan mengelolanya menjadi kue cucur, menjadi lemper, menjadi makanan untuk mengisi kampung tengah supaya orkes Melayu tidak main di sana, dan mendapatkan tenaga untuk pikul beratnya beban kehidupan. Itu harus aku pakai. Tuhan tidak berikan pada kita ranjang tempat tidur, tapi diberikan pada kita kayu di hutan. Dan aku harus menebangnya, memotongnya, menggergajikannya, membuatnya ranjang tempat tidur untuk aku melepaskan kelelahanku di atasnya. Dia tidak berikan pada kita nasi di dalam piring kita. Dia diberikan ladang di sana untuk aku olah. Nah, aku harus tanam, entah dengan padi, aku tanam entah dengan jagung, aku tanam dengan tanaman lainnya. Aku merawatnya, menuainya, mengelolanya dan menaruhkannya pada piring makan. Supaya anakku, istriku bisa menggenapkan firman yang berkata, dengan peluh di mukamu engkau makan rezekimu. Kita mesti bekerja. Jangan jadi orang yang senang nganggur, senang malas-malasan. Pingin gaji gede tetapi kerjanya nggak mau. Senang nuntut naik gaji tapi kreativitas nggak pernah dikembangkan. Nuntut doang gajinya.
Sehingga kita menjadi biang pemimpin demonstrasi di kantor. Kita kerja kagak mau, kreasi nggak ada, tapi gaji pingin gede. Aneh bin ajaib. Jangan jadi begitu. Jangan senang merono merene mangan. Wis mangan turu. Wis turu merono merene. Kita jangan senang bermalas-malasan dalam hidup. Orang-orang hebat itu orang-orang yang semangat kerjanya tinggi. Pernah kan dengar tentang John Rockefeller? Bagaimana semangat kerjanya begitu tinggi. Dikatakan tentang John Rockefeller ialah bahwa satu hari dia bisa ciptakan uang hampir 1 sampai 2 miliar per hari. Semangat kerjanya tinggi. Dia tidak kenal lelah. $100 saja hilang dari tangan. Dia bisa sedih berminggu-minggu. Walaupun pada saat yang sama itu bisa masuk ratusan ribu dolar ke dalam kantongnya. Yang masuk dia mau, keluar dia nggak mau. Luar biasa pelitnya. Pokoknya masuk mau, keluar nggak mau. Jadi kalau $100 hilang dari kantongnya, dia bisa bersedih berminggu-minggu. Sedangkan pada saat yang sama itu masuk juga ratusan ribu US dollar. Biasa buat orang lain kan cincailah kan begitu ya. Cincailah itu artinya udahlah nggak apa-apa. Kan toh ada masuk juga kan lebih banyak daripada keluar. Tapi dia nggak begitu. Pelit sekali. Jadi karena pola kerjanya, pola hidupnya macam begini, dia jatuh sakit. Kurus kerempeng. Tulang dibungkus kulit. Makan apa aja nggak bisa. Dan dokter menyelidiki penyakitnya itu. Dan dokter katakan makanan yang paling pas cuman susu manusia. Sedangkan mendapatkan susu manusia itu kan susah mendapatkannya. Susu kambing mah gampang, ya kan? Siapa yang pergi meminta susu manusia? Ibu mana yang mau kasih susunya sama kita? Dia bilang lo bando tua. Bando tua lo, minum susu kayak orok lo. Anak gua aja gak kebagian. Anak gua aja gak kebagian. Lo model-model lagi lo. Tapi itu obatnya, udah gak ada makanan lain. Satu-satunya makanan cuman susu manusia. Tapi apa mau dikata? Rockefeller orang kaya. Gampang dia mendapatkan susu manusia. Di Amerika gak dapat, didatangkan dari Cina. Orang kaya. Ya kan? Akhirnya dia dapat tolong tertolong juga. Dokter bilang begini, kamu punya pola hidup salah. Kamu mesti cukup istirahat. Sudah istirahat yang cukup, bagus. Sudah begitu kau harus olahraga. Yang ketiga, kamu harus tertawa 1 hari 1 kali secara terbahak-bahak. Jangan ketawa begini. Tapi ketawanya ketawa lepas. Kau harus juga katanya beri derma kepada orang-orang kekikiran dalam diri buang, suka nyumbang. Wah, dia pulang, dia kerjakan, dia istirahat. Dia gak pusing dengan kantornya. Mau tutup ke, mau bangkrut ke, mau bagaimana, dia gak pikirin lagi. Dia tidur yang cukup. Dia olahraga. Dia tiap hari usaha main golf. Sampai seminggu 2-3 kali. Dia mulai santai. Dia siram bunga, siram apa semua, santai hidupnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Dengan istrinya, dengan mantunya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan anjingnya, dengan kucingnya. Haleluya. Dia nyumbang. Dia dengar ada orang yang punya mengalami kemalangan di depan rumahnya, ada sekolah yang hampir bangkrut, ditutup karena nggak mampu memperpanjang biaya sewa. Dia sumbang jutaan dolar untuk selamatkan sekolah itu, bahkan menjadi universitas terkenal sekarang.
Dia dengar lagi di Amerika Selatan ada wabah yang melanda. Dia sumbang jutaan rupiah, jutaan dolar untuk membeli obat, untuk menolong orang-orang di sana. Dia dengar lagi di Cina ada juga malapetaka penyakit merajalela. Dia sumbang jutaan dolar ke Cina. Sehingga ada di sana rumah sakit yang bernama John Rockefeller Hospital. Tuhan pulihkan hidupnya. Badannya mulai pulih. Badannya yang kurus krempeng mulai berisi. Dan pada saat itu dia berusia baru 59 tahun jalan. Tuhan pertambahkan usianya 21 tahun lagi. Menjadi 80 tahun baru dia mati. Kerja harus. Tapi jangan kerja menjadi majikan atas kita. Sehingga kita menjadi makhluk kerja yang sama sekali ngotot aja. Jangan. Kita mesti kerja, amin. Saya ini pekerja keras, betul. Saya sadar. Kadangkala kita mesti pikirkan juga waktu untuk anak, waktu untuk ibu, waktu juga untuk Tuhan. Sehingga kadangkala kita bekerja terus sampai kita punya waktu dengan istri nggak ada. Sehingga kadangkala kita bergandengan tangan dengan bini, kita sudah nggak ada waktu. Jadi kita lupa bahwa bini kita itu bukan lagi makhluk hidup. Kita kira cuman dia benda mati doang. Kita lewat-lewat saja, duduk-duduk saja, sehingga rumah tangga menjadi dingin, hancur dan berantakan. Kita kadangkala juga mesti adakan waktu untuk juga gandengan bini kita. Di bawah rembulan dan bersajak cinta. Oh Dinda, andai kata engkau ibarat kepala kekanda ketombenya. Engkau ibarat mata kekanda kacamatanya. Kita mesti bikin moto, Sunday is the King's Day, but Monday is the Queen's Day. Jadi saudaraku sekalian, jadi kita kerja betul kerja, tetapi kita mesti ada waktu dengan anak, waktu dengan istri, waktu dengan Tuhan. Nah ini yang kadangkala kita mesti pandai-pandai mengatur waktu. Saya sebagai pekerja keras kadangkala saya punya pergumulan dalam hidup cuma dua. Yang pertama saya pikir-pikir bagaimana menjaga hati saya supaya tetap rendah. Sebab Allah melawan orang sombong tapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Pak Yakob sekarang ada pada posisi dipuja-puji orang. Saya punya tempat duduk di sini, saya tahu. Tapi mari Pak, pindah Pak. Merupakan kehormatan tersendiri. Dimana kalau Bapak bisa pindah ke depan. Saya duduk di depan. Datang lagi pramugari yang lain, Pak tolong Pak. Teken dulu Alkitab saya ini Pak sekalian ayatnya Pak. Tinggal di depan bingung ini orang apakah gerangan ini. Udah pindah dari ekonomi kelas ke first class, sekarang pramugari lain lagi datang minta ayat dan tanda tangan. Terpaksa kita juga lakukan apa yang dia minta. Datang lagi pramugari yang lain, sedikit oleh-oleh untuk ibu Pak. Bukan lagi coklat mentereng 2 di dalam kantong plastik. Tinggal aku tunduk dan berkata, hai jiwaku, bertempik soraklah engkau. Haleluya. Jadi kita sekarang nih kalau nggak tahu-tahu diri nih, bisa kita melayang di langit. Tinggal Tuhan tarik kita jatuh aja, repot kita. Karena itu biar kita menjadi orang dahsyat, orang hebat, diberkati dan dipakai Tuhan. Tapi tetap biasa-biasa saja. Yang luar biasa itu cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jaga hati supaya tetap rendah, itu merupakan pergumulanku yang paling besar. Pergumulanku yang kedua ialah bagaimana membagi waktu dengan anak-anak. 3 anak oleh anugerah Tuhan sekolah di luar. 1 di Amerika, 2 di Cina. Sekarang mereka libur. Mereka ada di sini. Tapi kadang-kala juga waktu saya nggak ada. Saya mesti pergi ke Kupang 1 minggu. Saya mesti pergi lagi ke Brastagi 1 minggu. Saya mesti pergi ke Malaysia 1 minggu. Saya mesti pergi lagi ke Korea hampir 1 minggu. Jadi libur mereka di sini sayanya nggak ada. Sampai si putri berkata, nih papi ini gimana sih? Katanya kita pulang papi ada, kok kita pulang papinya nggak ada, lebih kita nggak usah pulang kalau begitu. Inilah pergumulan. Kita mesti bekerja, betul. Supaya dengan demikian sarana itu bisa menunjang kehidupan kita. Tapi kita mesti pandai-pandai mengatur supaya waktu bagi Tuhan ada,
Waktu bagi keluarga ada. Waktu buat diri sendiri juga mesti ada. Waktu untuk diri artinya tidur cukup. Ada waktu untuk diri untuk olahraga. Gerak-gerak dikit. Ada waktu untuk diri juga untuk potong rambut. Jangan sampai rambut panjang. Suka dibedakan mana Michael Jackson dan mana kita. Jenggot dicukur, kumis dipotong yang rapi. Jangan sampai untuk cukur kumis aja. Waktu nggak ada. Waktu untuk Tuhan ada. Waktu untuk keluarga ada. Waktu untuk diri sendiri juga ada. Semua harus kita atur supaya hidup ini bisa dipertahankan. Luar biasa Tuhan pemberi hidup. Tapi Dia juga memberikan pada kita sarana untuk menopang kehidupan itu. Dan berbicara soal hidup, jangan lupa ada dua fase kehidupan. Fase sementara sekarang dan fase yang akan datang bernama kekekalan. Dan dua-dua ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena itu adalah kurang bijaksana jika semua tenaga, daya, pikiran semua dihabiskan hanya untuk hidup yang sementara. Lalu lupa mempersiapkan hidup dalam hidup kekekalan nanti. Kita menyukainya atau tidak, percayainya atau tidak. Kita harus menjalani dua fase kehidupan ini. Fase yang pertama bernama hidup sementara. Dan fase kedua bernama hidup yang kekal. Kita akan menjalani kedua-duanya. Kita menyukainya atau tidak menyukainya. Kita mau percaya atau tidak mempercayainya. Allah tidak tergantung kepada ketidakpercayaan kita. Allah tidak tergantung kepada kita suka atau kita tidak suka. Dia berjalan seturut dengan planning kekekalan yang Dia sedang rancangkan. Lebih baik kita percaya dan mentaatinya, supaya kita bisa pandai-pandai dan bijaksana menjalani hidup sekarang dan hidup nanti. Supaya dikala hidup di sini kita diberkati, dalam hidup kekekalan pun kita mendapatkan sesuatu yang Allah janjikan. Jemaat kekasih, karena itu terang yang besar yang diberikan kepada Kristus adalah lambang daripada Dia pemberi kehidupan dan juga menciptakan sarana penunjangnya. Hal yang kedua, Yesus terang yang besar, lambang keselamatan yang Ia beri. Terang pun lambang keselamatan. Karena itu Yesaya pasal 60 ayat yang kedua berkata begini. Dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tadi saya katakan bahwa kegelapan selalu lambang daripada kematian. Lambang daripada kehancuran, malapetaka, sengsara, dan hal-hal negatif lainnya. Tetapi terang lambang daripada keselamatan, kehidupan. Karena itu terang di sini lambang daripada keselamatan. Bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan. Artinya mereka sedang berjalan dan menuju kepada kebinasaan. Tapi terang Tuhan datang di atas mereka. Artinya keselamatan Allah menjangkau mereka. Tapi betapa malangnya jika keselamatan itu datang dan kita menolaknya. Betapa malangnya jika Allah ulurkan tangan pada kita dan kita tidak menanggapi uluran tangan itu. Bahkan merasa hanya bertindak masa bodoh. Bahkan menolak uluran tangan Tuhan itu. Jemaat kekasih, hari ini Tuhan melawat kita dan menjangkau kita dengan keselamatannya. Dan siapa lagi keselamatan itu kecuali Kristus Sang Juru Selamat. Dialah yang memberikan pada kita jalan keselamatan. Karya salib, karya penebusan, semua hanya bertujuan satu. Supaya keselamatan yang dari Allah menjadi bahagian kita. Tetapi keselamatan itu bukan saja penghujung jalan kehidupan yang bernama surga. Tetapi keselamatan itu juga dimulai dari sekarang. Sementara kita hidup sekarang pun kebahagiaan daripada keselamatan itu sudah kita rasakan. Karena keselamatan itu sekali lagi, menurut apa yang saya sampaikan berkali-kali dalam khotbahku, keselamatan itu satu paket.
yang berisikan kesembuhan atas penyakit, kelepasan dari ikatan, penghiburan pada hati yang susah, kekuatan dalam kelemahan. Itu pun bahagian-bahagian, buah-buah keselamatan yang kita sudah rasakan sekarang ini. Mazmur 103 berkata begini, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan dan jangan melupakan kebaikannya yang mengampuni salahmu dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Dosa diampuni dan penyakit disembuhkan. Tambah lagi kekuatan atas kelemahan. Tambah lagi penghiburan atas hati susah. Tambah lagi jalan keluar dari jalan buntu. Tambah terus hal-hal yang berisikan kebajikan, kemurahan dan anugerah Allah. Itu adalah buah-buah keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan itu semua diberikan Allah bagi kita. Tetapi kuncinya cuma satu, Yesus Kristus itulah. Berarti percuma dan mustahil manusia mendambakan berkat, manusia mendapatkan pertolongan, mendambakan keselamatan, tapi tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Tidak mungkin. Karena itu Kristus sajalah merupakan jawabannya. Pegang dia erat-erat, apapun yang terjadi dan akan terjadi. Kristus tidak boleh lepas dari tangan kita, karena dialah sumber kehidupan. Dialah jalan keluar dari berbagai sarana untuk menopang hidup itu. Tapi juga dia adalah jalan keselamatan manusia. Inti dari seluruh Alkitab cuma ada pada Yohanes 3:16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat populer Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jelas bahwa dialah terang yang besar itu, lambang keselamatan, baik tubuh, jiwa dan roh. Tiga-tiganya kuncinya dipegang oleh Yesus Kristus. Layaklah dan pantaslah pada dia kita beri julukan terang yang besar. Bukan saja dia mendapatkan julukan terang yang besar, tapi orang percaya pun mendapatkan julukan terang. Dia berkata, kamulah garam dan terang dunia. Dia bukan saja mendapat julukan terang, kita juga mendapatkan julukan terang. Namun terang kita dengan terang dia terang besar. Karena itu Yesus terang yang besar, kita terang yang kecil. Lalu apa gunanya terang kecil ini? Bukan berarti kita menandingi dia, kita lalu menjadi juru selamat, bukan. Tapi terang yang ada pada kita adalah lambang daripada tugas dan tanggung jawab yang dimana kita harus menyaksikan kebesarannya, membawa berita baik perihal dia kepada tetangga kita, keluarga kita, mulai tetangga kita, bahkan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Gereja kita ini saya doakan setiap saat supaya dia tidak menjadi hanya gereja untuk kepentingan lokal, kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan bangsa-bangsa, kepentingan bangsa kita dan kepentingan bangsa-bangsa. Rindu hatiku di mana setiap 3 tahun kita kumpulkan para pendeta yang telah belajar dalam IPG, Institut Pertemuan Gereja Mawar Saron. Adakan reuni di mana kita kumpul bersama, kasih makan para pendeta, seminar, bikin mereka mantap untuk menjadi alat perkasa dalam tangan Tuhan, untuk memberitakan Kristus yang tersalib, bangkit antara orang mati dan naik ke surga, dan akan datang kembali sebagai raja di raja. Tujuannya cuma itu, supaya kita juga menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Saya bersyukurkan kepada Tuhan karena anugerahnya yang begitu luar biasa. Dia membukakan jalan bagi banyak-banyak hal bagi gereja kita ini, hanya karena bergantung dan mempercayai kesanggupannya. Aku sekalian, kalau ayat relakan saya baca Kisah Rasul 13 ayat 47 yang menggambarkan pada kita bahwa kita adalah pemberita-pemberita, pembawa kabar terang, kabar keselamatan Kristus. Kisah Rasul 13 ayat 47 berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dengar kalimat menarik berikut ini, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Apa maksudnya terang bagi bangsa-bangsa? Artinya pembawa kabar keselamatan bagi bangsa-bangsa. 2 minggu yang lalu saya masih ada di Korea. Saya datang untuk memberikan ceramah kepada
mendekati ratusan misionaris, ada hampir mereka 80 orang. Hampir 100 yang sedang dipersiapkan untuk dikirim ke seluruh dunia. Seorang suami istri dokter tinggalkan pekerjaan dokter dia, dan di Korea yang begitu income-nya begitu luar biasa, dan jadi misionaris. Kemana dia akan pergi jadi misionaris? Dia akan pergi ke Bangladesh. Saya tanya sama dia karena anaknya lucu, sering datang dekat-dekat dengan saya gendong-gendong dia, ibunya lihat nyengir-nyengir, dan saya tanya, kamu mau pergi jadi misionaris di mana? Dia bilang, saya akan pergi jadi misionaris di Bangladesh. Saya dan istri saya bersama anak kecil ini akan berangkat tidak berapa lama lagi. Setelah kami ikut training ini, kami akan pergi jadi misionaris di Bangladesh. Lalu saya tanya, pekerjaan model apa akan kau kerjakan? Saya akan membantu di rumah sakit di sana. Saya tidak tahu siapa yang akan mensponsori saya. Yang pasti ialah Bangladesh kan negara yang kurang dalam banyak hal. Saya tidak lihat itu, yang hanya saya mau buat ialah lewat pekerjaan dokter ini saya akan juga memenangkan jiwa. Berarti inilah cara masuk. Kalau masuk cara dengan pekerjaan misionaris, mungkin ditolak di Bangladesh. Tapi kalau masuk sebagai seorang dokter, bekerja di rumah sakit, diterima. Mereka memerlukan tenaga dokter. Dan di sana dalam pekerjaan dokter itulah dia memberitakan terang dari Tuhan. Lambang keselamatan yang dibagi-bagi. Luar biasa. Dan di sana saya berkhotbah di berbagai gereja Korea. Saya temukan kawan-kawan lama saya yang kita bersama-sama belajar pada tahun 75 sampai 78. Berarti 23 sampai 24 dan 25 tahun yang lalu. Kita sama-sama belajar di Korea. Tuhan memakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Dan saudara, habis kebaktian dia berkata, Pak, saya ada punya kawan yang menjadi ketua panitia dari konferensi para lawyers seluruh dunia yang akan diadakan di Seoul, Korea. Dia bilang, Bapak punya lawyers di gereja enggak? Saya punya, orang-orang hebat lagi lawyersnya. Baik Pak, kami kasih undangan khusus buat mereka. Lawyers Pak, jangan yang lain, hanya lawyers. Ahli-ahli hukum Pak. Ini konferensi akan diadakan di Korea. Dan mereka akan menanggung semua biaya. Baik penginapannya maupun tiket, round trip tiketnya. Dan saya sudah tetapkan ada 5 orang. Faxnya dia kirim 5 orang. Tadinya dia bilang sama saya 3. Faxnya 2 hari masuk kemarin. Karena dia tunggu-tunggu saya kok gak ada kabar. Dia bilang 5 orang dia butuhkan. Dan saya sudah minta tolong beberapa kawan lawyers di sini untuk siapkan diri. Hadir konferensi ini untuk dapat wawasan luar negeri. Untuk juga lihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu. Kalau kita cuma bekerja buat bidang kita tapi tidak bekerja buat Tuhan, rasanya hidup hampa. Mari terlibat dalam pekerjaan Tuhan sesuai profesi kita. Dan saya melihat orang-orang yang terbeban. Orang-orang yang mau supaya Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa. Memang kita mesti bekerja buat Tuhan. Kalau semua jadi pendeta baru bekerja buat Tuhan, dunia menjadi kacau balau. Semua kita sesuai dengan profesi. Sebagai insinyur kah? Sebagai dokter kah? Sebagai lawyers kah? Mari sesuai dengan profesi kita. Kita selalu salurkan terang yang dari Tuhan. Lambang keselamatan. Keselamatan dari Tuhan harus dikisahkan. Sebagai direktur dalam sebuah perusahaan. Sebagai pembantu rumah tangga. Saya juga lagi bergumul supaya kalau boleh. Kita juga ada kebaktian para pembantu rumah tangga. Pembantu itulah jiwa yang ada di pinggir mata kita yang belum pernah kita layani. Pernahkah saudara sebagai ibu rumah tangga saksikan Kristus kepada pembantumu? Ataukah kau cuma marah-marah, dasar bego, dasar bego. Kalau dia tidak bego dia nggak jadi pembantu itu. Hei itu dengar, kalau dia nggak bego dia nggak jadi pembantu rumah tangga. Kalau dia pintar pasti dia menjadi sekretaris presiden Megawati Soekarno Putri. Justru karena dia bego itulah dia jadi pembantu rumah tangga. Mulai kita bersaksi menangkan pembantu rumah tangga. Barang perlu nanti satu waktu ada kebaktian pembantu rumah tangga. Dan nyonya mesti relakan dia 1 minggu 1 kali berbakti. Jadi kalau sudah ada kaum ibu di sini setiap hari Selasa jam 10 sampai jam sekian ibadah kaum ibu, kita bikin setiap hari Jumat ibadah pembantu rumah tangga. Yang jadi pendetanya juga adalah mantan pembantu.
Kita mesti menangkan jiwa. Ceritakan keselamatan Tuhan. Jangan hidup sia-sia. Bawa jiwa. Kalau kita dokter, bawa dokter. Kita insinyur, bawa insinyur. Kita pengacara, bawa pengacara. Kita karyawan, bawa karyawan. Di sini Tuhan hadir setiap hari Minggu. Mengenyangkan kita dengan firman-Nya. Jemaat kekasih, hal yang ketiga dan yang terakhir. Yesus terang yang besar. Lambang kebahagiaan dan kemakmuran yang Ia berikan. Kita baca di sini dalam ayatnya yang kedua dari Yesaya 9 tadi. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kata sorak-sorai dikaitkan dengan terang yang besar. Berarti terang yang besar dalam bahasa asli Alkitab diartikan tentang kebahagiaan dan kesukacitaan. Kebahagiaan dan kesukacitaan. Saudaraku sekalian, apalah arti hidup kalau hidup itu tidak diselamatkan? Apalah arti hidup kalau hidup itu penuh dengan duri, penderitaan? Tidak ada kebahagiaan dan gairah. Tetapi Kristus terang yang besar, lambang kebahagiaan yang Ia berikan kepada kita. Dan hanya Tuhan sajalah pemberi kebahagiaan. Tidak ada lain. Jangan lari kemana-mana untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak ada dalam apapun dan siapapun. Hanya ada pada Tuhan itu sendiri. Sang Nabi yang bernama Maliaki tidak berbicara saja tentang perpuluhan. Tapi dia juga berbicara tentang bagaimana manusia mendapatkan kebahagiaan. Karena itu Maliaki pasalnya yang keempat ayat 2. Diungkapkan kalimat menarik di sana, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara pernah lihat anak lembu lepas kandang? Girangnya luar biasa. Lari sana, lari sini, jingkrak sana, jingkrak sini. Begitulah gambaran sukacita dari orang-orang yang apa? Yang adalah mencari Tuhan. Orang-orang yang senantiasa bertakut akan Allah. Orang yang takut akan Tuhan. Dia diumpamakan seperti terang yang besar bersinar di atas dia. Yang pada sayapnya ada kesembuhan. Coba bayangkan. Cahaya Tuhan datang itu ibarat burung pakai sayap. Yang sayapnya juga berisikan berkat. Bernama kesembuhan, kelepasan, rahmat dan anugerah. Coba apa enggak hebat? Sehingga dengan demikian manusia mendapatkan kebahagiaan. Tuhan tidak kekurangan metode untuk membahagiakan dan memuaskan kita. Gak usah jauh-jauh. Surah makan dan menikmati itu saja Tuhan bisa menghibur kita lewat makanan. Surah bisa tidur dan nyenyak sampai ngiler saja bikin pulau Samosir di bantar kepala. Itu pun satu kenikmatan. Tuhan menghibur kita. Pulang ke rumah, gak punya korek kuping, gak bisa mampu beli korek kuping, ambil bulu ayam, korek aja. So, Tuhan bisa puaskan kita lewat korek kuping. Tidak kekurangan metode untuk menghibur kita. Gak usah pakai lain-lain teman, gak punya uang pergi ke Ancol. Kalau ke Ancol lihat ikan flipper bisa terhibur, ikan hibur kita. Syukur kalau punya uang. Gak punya uang apa-apa, ambil korek kuping aja, korek. Namanya terhibur. Mah bicara nih, pergi ke belakang saja bisa buang air besar dengan mantap saja, itu satu penghiburan. Coba kalau nggak bisa buang air besar 4 hari, apa nggak setengah mati? Bisa ke belakang aja nih, duduk dan bisa buang air besar dengan baik. Aduh rasanya satu kelegaan, satu kepenghiburan, kepuasan. Tuhan gak kekurangan metode untuk menghibur kita. Sukar-sukar nih, gak bisa terhibur juga, keluar. Lihat di sana monyet. Monyet bisa bercanda. Monyet itu punya roh sukacitanya tinggi. Dia bisa bercanda, satu kejar satu ketemu gigit, berdari lagi. Sedang kita murung aja. Belajar sukacita dari monyet. Iya toh, Alkitab bilang, hei pemalas, belajar dari semut. Kadang-kala Tuhan kasih semut jadi guru sama kita.
Yang suka murung, gak ada sukacita, habis kebaktian nih pergi di kandang monyet, lihat monyet punya roh sukacita berkadar tinggi. Belajar sukacita dari monyet. Tuhan tidak kekurangan metode untuk menghibur kita. Dia ciptakan air, dengar suara air, manusia dapat inspirasi. Dia ciptakan burung, kicauan burung di pagi hari, kita dengar, hati kita terhibur. Kita lihat kuntum bunga, hati kita terhibur. Kita lihat awan, hati kita terhibur. Kita lihat lautan lepas, hati kita terhibur. Kita lihat pepohonan yang hijau, hati kita terhibur. Allah tidak kekurangan metode untuk menghibur makhluk yang bernama manusia. Karena dia tahu penghiburan itu kekuatan kita. Sukacita itu kekuatan kita. Kekuatan yang paling kokoh adalah hati yang gembira. Tetapi semangat yang patah bikin tulang kita kering. Menciptakan penyakit. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita kita tidak boleh terbatas. Hanya setahun sekali. Atau hanya pada saat-saat tertentu. Tetapi senantiasa. Lalu kita balik bertanya, mana mungkin Pak? Sedangkan penderitaanku banyak, masalahku banyak. Justru itulah. Kalau ada masalah dan penderitaan, persungutan bukan jalan keluarnya. Lalu apa jalan keluarnya Om Pendeta? Bersukacita. Karena dengan bersukacita Tuhan memberikan jalan keluarnya. Ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 2. Mazmur 37 ayat 2 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat terakhir ini sangat indah untuk dibaca sekali lagi. Mazmur 37 ayat 2. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Siapa tidak suka kalau yang diinginkan hatinya diluluskan Tuhan? Siapa tidak senang kalau baru dambakan sebuah mobil, Tuhan luluskan. Siapa enggak senang dambakan sebuah rumah, Tuhan luluskan. Siapa enggak senang dambakan anak dalam perkawinan, Tuhan luluskan. Siapa enggak senang pengen punya pacar, habis kebaktian dia tunggu kita di air mancur dekat toko buku. Siapa enggak senang? Apa yang menjadi keinginan hati kita Tuhan luluskan. Persyaratannya cuma satu, jangan bersungut. Persyaratannya ialah bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hati. Masalah kita kan cuma di situ. Ada persoalan bersungut. Ada persoalan maki-maki sama Tuhan. Tuhan, mana kuasamu? Pendeta ngomong sih kau hebat katanya. Luar biasa kau, buktinya mana? Kekurangan kita kan cuma di situ. Ada masalah dikit bersungut. Masalah dikit bersungut. Nyalahkan Tuhan. Nyalahkan keluarga. Nyalahkan suami. Nyalahkan istri. Gara-gara lu sih. Ajak-ajak gue ke gereja, gue udah bilang apa? Kita bisanya cuma bersungut. Kekurangan bangsa Israel itu sederhana saja. Apa? Bersungut. Makanya jalan yang pendek cuma 1 minggu. Dia berubah jadi 40 tahun. Nanti kalau saudara ikut dengan saya rombongan ke Israel nanti. Tahun 2002, bulan depan. Tahun depan, bulan Oktober. Nanti kita dengar guide cerita. Perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan itu cuma seminggu. Jalan kaki cukup seminggu. Nyampe. Itu dia berubah menjadi 40 tahun. Panjang perjalanannya. Kenapa? Persungutan. Dosa Israel itu sederhana aja bersungut-sungut. Tapi coba kalau mereka bergembira. Menyanyi saja. Dosa ini jangan kita ikutin. Ada masalah nyanyi. Ada pergumulan nyanyi. Kalau suami pulang lapor, Ma, aku di PHK Ma, nyanyi. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Tetangga bilang gila kali itu. Laki lapor PHK kok nyanyi. Kalau putrimu yang sulung lapor, Ma, perlindungan tinggalkan aku Ma.
Sedangkan perkawinan kita cuma tinggal 2 bulan mah. Undangan sudah mulai mau dicetak mah. Dia robah pendapat mah. Ini mah suratnya mah. Dia tuliskan mah. Mama dengar ya, saya bacakan mah. Tiur mantan kekasihku. Jangan kau bersedih hati. Tangisilah dirimu dan jangan tangisi aku. Bukankah dunia tidak sedaun kelor tiur? Aku pergi tapi Tigor menanti. Salam pahit mantan kekasihmu. Perlindungan silalahi. Itu kalau anakmu yang sulung laporkan begitu, jangan kau bilang, aduh nah, betapa malang nasib kita nah. Memang hidup ini kejam nah. Bapakmu sudah gak ada di sisi kami. Begini lagi. Lalu lagu gereja pindah dari hatimu, yang datang lagu Batak, Bute. Lalu tetangga yang mendengar menambahinya, zing, zing, zo. Itu perilaku yang macam begitu tuh banyak di pasar Tanah Abang. Tidak perlu dipermasalahkan dari mimbar ini itu. Tapi kalau putrimu yang sulung laporkan begitu itu, kau menyambutnya dengan apa? Bukan begini. Memang hidup ini kejam nak. Gak begitu itu kalimatmu. Tapi begitu Tiurlan memberi laporan bahwa dia putus cinta, kau menyambutnya dengan kami naikkan syukur padamu. Sudah kau menyanyi, kau kuatkan hati anakmu dengan berkata begini, nak sayang tenang. Dunia ini tidak selebar daun kelor sesuai surat tadi. Masih ada Tigor. Kalau Tigor tidak ada lamhot, artinya semakin teguh. Haleluya. Bukankah temanmu juga bernama Hotma? Apalagi kalau ditambahi Hotma di Batuna, artinya betul-betul jatuh di atas batu. Semakin kokoh. Begitu. Tenang saja. Bergembira akan Tuhan. Nanti dia akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hatimu. Haleluya. Hindari persungutan. Jangan dikit-dikit bersungut. Dikit-dikit bersungut. Apalagi bilang, udah deh. Biar mama mati deh, biar mama mati. Kalau mama mati semua pada tahu rasa. Itu unang sengonido. Jangan begitulah kau. Itu mau orang gak percaya Tuhan. Ini udah ikut som tambah sam lagi. Terakhirnya Sam sekolah evangelisasi malam. Masih perangaimu begitu. Imanmu masih begitu. Kapan majunya? Firman Tuhan berkata, bergembiralah akan Tuhan. Maka dia akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hati. Dan bergembira semacam itu tidak mungkin kalau Kristus tidak menjadi Tuhan. Hanya dia dikala kita jadikan Tuhanlah, baru kita bisa melihat hidup ini dari sisi yang lain. Kita melihat masalah seperti dia melihatnya. Kita menanggapi satu problema seperti dia juga menanggapinya. Karena dialah sumber sukacita dan kekuatan kita. Layaklah dia menyandang nama terang yang besar. Karena dia pemberi hidup dan juga memampukan kita mempertahankannya. Layaklah dia disebut terang yang besar. Karena dia mampu menyelamatkan kita dari maut kepada hidup yang kekal. Layaklah dia menyandang predikat nama yang besar. Karena dia dan dia saja memberikan pada kita kesukaan.